Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Nanang Tujuprapto. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, rezeki yang luas, keberkahan hidup, dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Para pemirsa RTA TV yang budiman, izinkan saya untuk memberikan paparan pada hari ini, Sabtu tanggal 28 November 2020, terkait dengan bisnis properti. Untuk sesi kali ini, sesi spesial, yaitu sharing sukses besar pengusaha muda di bidang bisnis properti yang bisa menjadi contoh pelajaran yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya untuk kita terapkan bersama. Tidak berpanjang lebar, saya ingin memaparkan presentasi saya. Untung besar dengan bisnis properti dan kisah sukses pengusaha properti ini adalah bagian yang keempat. Saya mengambil dua contoh sukses pengusaha properti di mana usianya cukup relatif muda. Di contoh pertama, kisah seorang pengusaha sukses properti yang bernama Elang Gumilang. Jadi dikisahkan bahwa dulunya adalah jualan donat, kue donat, kemudian sekarang berbisnis properti dengan omset triliunan rupiah. Kita bisa mengambil contoh kisah sukses dari Elang Gumilang ini. Kesuksesannya sampai disanjung oleh Presiden Joko Widodo. Berawal dari berjualan donat, ini ia bisa meraup omset sebesar 55 triliun setelah banting setir menjadi pengusaha properti. Berikut kisah lengkap pengusaha yang sukses ini. Elang Gumilang, seorang anak muda kelahiran Bogor 6 April 1985. Dia berasal dari keluarga yang mampu jika dilihat dari sisi finansial, tetapi dia memilih jalur yang berbeda. Jadi dia tidak ingin menggantungkan kepada orang tuanya dari sisi finansial, tetapi dia ingin belajar mandiri sejak di bangku SMA. Dia berjualan kue donat. Namun ketika memasuki bangku kuliah, dia diminta oleh orang tuanya untuk berhenti berjualan. Mengapa? Orang tuanya berharap agar Elang Gumilang ini bisa fokus menyelesaikan kuliahnya. Tidak lagi berjualan donat, ia mencoba peruntungan dengan mengikuti kompetisi bisnis yang diselenggarakan beberapa kampus. Kemudian tidak berhenti di situ, dia mencoba melamar ke sebuah perusahaan properti di wilayah Bogor sebagai agen properti freelance, tapi dalam hal ini ya.
Dari hasil penjualan propertinya, Elang Gumilang ini mendapatkan komisi penjualan. Dari setelah kemudian dia belajar bagaimana menjadi seorang sales bikin properti, kemudian bagaimana seluk-beluk daripada di dalam usaha bisnis properti ini. Kemudian setelah dia mendapatkan ilmunya, kemudian dia keluar, lepas dari agen properti, dia membuat sebuah perusahaan properti sendiri bersama kawan-kawan SMA dan kawan-kawan kuliahnya. Yaitu dengan cara mengumpulkan secara patungan modal di dalam membentuk sebuah perusahaan properti. Perusahaan tersebut bernama Elang Group. Sebagai langkah awal, mereka ini membuat perumahan murah, gitu ya, pertama di Cinangneng, Bogor. Kemudian dia menyulap tanah, ya, menjadi kompleks perumahan murah. Gitu ya. Namun, jalan kesuksesan Elang ini tidak selalu mulus, ya, itu biasa di dalam seorang pengusaha selalu mengalami kendala, hambatan, rintangan. Yang paling penting adalah bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi kendala, rintangan, halangan tersebut untuk menjadi sebuah kesuksesan di kemudian hari. Ia mendapat kendala karena bank belum mau memberikan kredit. Ya, tentu bank akan menilai ketika ada pengajuan proposal dari seorang pengusaha apakah layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Karena mendapatkan kendala dari bank itulah kemudian mereka nekat tidak menyerah. Di tahun 2007 mereka berhasil mengumpulkan modal sebesar 340 juta untuk membangun rumah sehat sederhana dengan menyasar kalangan bawah. Proyek pertama Elang Group adalah perumahan Gria Salak Indah yang kemudian dijual. Luar biasa ternyata, responnya sangat luar biasa. Jadi rumah tipe RSS, yaitu tipe 2260, tipe 3672, jadi luas bangunan 22, luas tanah 60, luas bangunan 36, luas tanah 72, dijual dengan harga yang cukup relatif murah, sebesar 25 juta hingga 37 juta rupiah per unit. Ternyata hasilnya luar biasa, ludes terjual semuanya, dengan jumlah total unit adalah 450 unit. Nah, dengan kesuksesan pertama inilah kemudian timbul percaya diri di dalam diri seorang Elang Gumilang ini beserta kawan-kawannya. Kemudian ia mulai mengembangkan bisnis properti yang lebih besar lagi dengan konsep real estate. Nah, dengan konsep real estate tentunya akan menghadapi tantangan yang berbeda dibanding properti di kalangan perumahan murah atau RSS. Harga jual properti real estate yang ditawarkan oleh Elang pada saat itu adalah berkisar antara 500 juta rupiah hingga 1 miliar di kawasan Bogor Barat. Dari bisnis properti inilah kemudian Elang bisa meraih pendapatan hingga 55 hingga 66 triliun ya, omset dari seluruh hasil penjualannya. Luar biasa. Keuntungan yang diraihnya itulah kemudian Elang diputarkan kembali untuk membeli tanah baru dan dibangunlah properti miliknya. Dibantu 7 orang karyawan dan mengurus pemasaran, kini Elang Group berdiri dan menaungi 2 perusahaan inti, yakni PT Elang Semesta Guna, Gumilang Properti, dan PT Dwikarta Semesta Guna. Dari kesuksesan seorang Elang Gumilang mendapatkan apresiasi dari Presiden Jokowi dalam acara Gerakan Kewirausahaan Nasional GKN tahun 2015 di JCC Jakarta. Presiden Jokowi memuji dirinya sebagai sosok muda yang berhasil di dunia bisnis properti dengan omset triliunan rupiah. Luar biasa. Selamat, sekali lagi selamat untuk Elang Gumilang
Semoga sukses selalu. Informasi ini saya ambil dari sumber berita, yaitu www.99.co. Kisah sukses yang lain. Contoh kedua, rahasia juragan properti bermodal nol dengan omset 9 miliar per tahun. Luar biasa. Ia bernama Bekti Nugroho. Ya, Bekti Nugroho. Ini dengan Nugraha Land, dia punya perusahaan. Ya. Setiap orang membayangkan bahwa menggeluti bisnis properti harus menyiapkan dana berlimpah. Paling tidak ratusan juta rupiah bila ingin membuat perumahan tipe sederhana. Tapi nyatanya, ada juga orang yang bisa menjalankan bisnis ini dengan eksis, tanpa banyak modal. Atau tanda kutip bahkan tanpa modal. Ini bagaimana sebenarnya ini? Kisah sukses atau strategi taktik dan seterusnya dilakukan oleh seorang yang bernama Bekti Nugroho ini. Di sumber ini saya ambil dari finance.detik.com. Dia pernah berkomentar bahwa modal saya itu bisa dibilang nol. Ya paling modal untuk bensin ya, wirawiri gitu ya, wirawiri banyak sana kemari gitu ya. Di dalam menjalankan bisnis properti rumah model kasar. Pada dia mengatakan pada usia 34 tahun pada saat itu, tepatnya pada tanggal 10 bulan Oktober 2014 yang lalu. Kompleks perumahan yang dibangun Bekti biasanya berkisar tidak banyak, hanya 3-5 rumah. Meski begitu, dia tidak hanya membangun rumah tinggal. Dia juga beberapa kali membangun kos-kosan. Gitu ya. Lantas bagaimana Bekti ini bisa menjalani bisnis properti yang membutuhkan dana besar seperti yang pembelian tanah ya, hingga dana untuk pembangunan. Jadi strategi cerdas itu perlu dibangun oleh seorang pengusaha. Namanya inovasi itu harus kemudian harus terus dikembangkan oleh seorang pengusaha. Ternyata Bekti berperan sebagai penghubung untuk mengajak ya berkolaborasi satu pihak dengan pihak lainnya. Karena dia menyadari bahwa dia tidak punya cukup uang untuk membangun bisnisnya. Maka yang dilakukan adalah kolaborasi satu pihak dengan pihak lain. Ini adalah kata kuncinya, kolaborasi. Tetapi tidak cukup dengan hanya ide, tetapi dia menyiapkan semua perangkat dan manajemennya. Dia menyiapkan manajemen untuk pihak-pihak yang terkait dengan bisnis. Ya, bagaimana perjanjian bisnisnya seperti apa, ya konsep bisnisnya seperti apa, ya kira-kira resiko-resiko yang ada seperti apa, ke depan prospeknya seperti apa, kira-kira pembiayaannya diperlukan seberapa besar. Itu manajemen dibuat sedemikian rupa dengan sebuah business plan, ya tentu dengan business plan yang clear, yang perspektif, yang menjanjikan. Tentu investor atau pihak-pihak yang diajak kolaborasi akan tertarik di dalam bisnis yang diajukan. Misal saja ada seorang pemilik tanah yang lokasinya cukup strategis. Kemudian Bekti mendatangi pemilik tersebut dan berniat membeli dengan tempo waktu tertentu. Misalnya ada tanah seharga 100 juta, maka Bekti akan membayar tanah tersebut dalam jangka tertentu setelah rumah terjual. Jadi dibuatlah sebuah kesepakatan ya di awal dengan pemilik tanah sebelum proyek berjalan. Ini pentingnya, dan kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis. Ya, di depan para saksi dan seterusnya. Untuk dana pembangunannya, ini kan perlu memerlukan modal. Karena Bekti tidak mempunyai modal yang cukup, maka dengan ide cerdasnya, dia mencari mitra
partner untuk membiayai atau mendanai proyek tersebut. Sekali lagi, kolaborasi kuncinya. Tapi tidak hanya kolaborasi saja, tapi semua perangkat dipersiapkan. Bisnis plan-nya seperti dipersiapkan, kemudian sampai meyakinkan kepada pihak-pihak mitra, sehingga mau bergabung di dalam mengembangkan bisnisnya. Tentu dibuatlah perjanjian secara tertulis. Ya. Misalnya, dia memerlukan dana pembangunan rumah sebesar 100 juta. Maka dia akan mencari investor yang mau mengucurkan dana untuk proyek tersebut. Ya. Setelah proyek selesai dan rumah terjual, maka investor tersebut akan menerima uang pinjamannya tadi plus bonus penjualan. Plus bonus penjualan. Jadi di awal sudah disampaikan, nanti kalau jual akan diberikan bonus dari penjualan. Misal saja 100 juta yang dipinjamkan, kemudian investor tersebut akan menerima uang 110 juta sesuai kesepakatan awal, di mana 10 jutanya adalah bonus, berupa adalah bonus penjualannya. Kemudian Bekti memberikan tawaran menarik kepada investor, misalnya saja rumah yang dijual belum laku, ini contoh misalnya, pada masa yang ditentukan. Dan rumah tersebut laku beberapa bulan kemudian dengan harga yang otomatis terkontrak naik, dia akan memberikan keuntungan lebih kepada investor tersebut. Jadi berikan keuntungan lebih dari hasil bonus penjualannya itu. Misal saja, seharusnya investor mendapatkan 110 juta. Ketika rumah laku dengan harga lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan 115 juta. Inilah disebut dengan keuntungan bagi hasil, ya. Kalau untung ditanggung bersama. Kalau rugi bagaimana? Nah, ini lebih bagus lagi kalau misalnya sampai kemudian ada perjanjian bersama, kalau rugi ditanggung bersama. Ya, ini juga menjadi salah satu ide yang bisa ditawarkan kepada calon investor. Nah, Bekti ini memulai usaha ini sekitar 3 tahun lalu dengan fokus area pembangunan di daerah Jogja, khususnya daerah Jogja Utara. Namun tahun ini proyeknya sudah berkembang sampai ke Magelang, artinya sudah tahapan ekspansi. Dalam setahun omsetnya mencapai 9 miliar, luar biasa, angka yang luar biasa, fantastis. Tapi berarti dalam hal ini dengan rendah hati tidak membuka-bukaan tentang keuntungan bisnisnya berapa. Ya. Dia berdiplomasi dengan rendah hati, mengatakan yang penting bisa hidup, bisa buat untuk hidup sehari-hari dan bayar karyawan. Usaha ini karyawannya tetap yang tetap masih 5 orang, tapi kalau yang tukang lepasan sebesar 40 orang jumlahnya. Yang penting mereka bisa menerima gaji rutin dan tidak kelam, itu yang penting. Menurut lelaki lulusan Universitas Islam Indonesia ini, yang membedakan dirinya dengan bisnis lain adalah penerapan sistem open management. Ini ada satu ide yang bagus ya, tentang sistem open management. Apa itu? Jadi yang dimaksud oleh seorang petinju adalah setiap perkembangan bisnis yang dilakukan, termasuk hitungan untung rugi, investor bisa mengecek setiap saat dan dilaporkan dengan transparan. Ini adalah dalam rangka untuk menjaga trust, menjaga kepercayaan investor, sehingga investor merasa tenang dan merasa mendapatkan informasi yang cukup dari seorang pengusaha yang menjalani bisnisnya. Dia mengatakan bahwa prinsip saya adalah win-win solution. Bukan win-lose, tapi win-win solution. Nah, ini saya kira sebuah konsep bisnis yang sangat-sangat bagus. Target ayah satu anak ini adalah mengembangkan usia ini semakin luas. Nah, luar biasa, ini sudah tahapan ekspansi bisnis. Kota-kota sekitar Jogja menjadi targetnya. Magelang dan Solo adalah dua kota yang sudah dirambah Bekti. Tentu seorang Bekti punya target. Rupanya dia menginginkan pada usia 40 tahun ini, ketika pada usia 40 tahun, dia
berusaha untuk berhenti menjalankan peran seperti ini. Ia berharap ketika menginjak kepala 4, usia kepala 4 nanti, dia ingin memainkan peran baru, yaitu sebagai investor untuk bisnis baru yang akan bertumbuh. Luar biasa. Dan yang dari awal dia mencari investor karena kesulitan dana. Nah sekarang dia punya visi ke depan, ketika usia menjelang 40 tahun, dia berusaha merubah posisinya menjadi investor. Ya, luar biasa. Sebuah cara unik yang sudah ditempuh pria jangkung ini yang bernama Budi Nugroho di dalam menjalankan bisnis properti tanpa modal di bawah bendera Nugraha Land. Pertanyaannya, apakah Anda tertarik untuk mencoba bisnis properti tanpa modal seperti ini? Silakan Anda renungkan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya paparkan, menjadi ide, menjadi inspirasi untuk maju bersama, sehingga kita bisa membangun sebuah masyarakat yang mempunyai ekonomi yang kuat. Kalau masyarakatnya kuat, negara akan kuat. Semoga kita semuanya menjadi sebuah bangsa dan negara yang kuat, makmur, dan berkeadilan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dibagi kepada teman, saudara, anak, supaya mereka mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan hari ini. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan semoga semuanya sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.